Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Ya, hari ini saya akan membahas salah satu pilar penting dalam matematika terapkan, yaitu konsep matriks. Matriks tidak hanya digunakan dalam bidang teknik atau komputer, tapi juga sangat berguna dalam ekonomi dan keuangan, khususnya dalam pengambilan keputusan berbasis data dan model matematis. Langsung saja kita lanjut ke pengertian matriks dan vektor. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk persegi panjang. Lalu unsur-unsur suatu matriks secara umum dilambangkan dengan notasi yang dimana I menunjukkan baris sedangkan J menunjukkan kolom. Matriks yang terdiri dari M baris dan N kolom dinamakan matriks berorder. Vektor adalah bentuk matriks yang khusus mempunyai hanya satu kolom. Lalu nih, secara singkatnya pengertian matriks itu kumpulan bilangan atau elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Dimana kalau kita punya angka-angka yang tersusun seperti tabel, itulah yang dinamakan bentuk matriks. Dan sedangkan vektor itu bentuk khusus dari matriks sendiri, yaitu hanya satu baris, yaitu vektor baris, atau satu kolom, yaitu vektor kolom. Misalnya nih, dalam ekonomi, vektor bisa mempresentasikan jumlah konsumsi berbagai barang oleh satu konsumen. Lanjut, operasi matriks dan vektor dalam penjumlahan dan pengurangan. Dua buah matriks hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila keduanya berorde sama. Jumlah atau selisih dua matriks dan adalah matriks baru yang berorde yang sama, yang unsur-unsurnya juga merupakan penjumlahan atau sebuah unsur A dan B. Dan matriks juga, operasi matriks juga mempunyai dua kaidah, yaitu kaidah komutatif dan kaidah asosiatif. Nah itu di sisi lain ada pengertian penjumlahan dan pengurangan matriks hanya bisa dilakukan jika kedua matriks memiliki ukuran atau rank sama ya. Itu sudah simpelnya, artinya jumlah baris dan kolomnya sama. Prinsipnya juga sangat mirip ya, yang dimana seperti menjumlahkan elemen-elemen dalam tabel yang posisinya sejajar. Lanjut. Nah, operasi perkalian. Selanjutnya ini operasi perkalian. Nah, operasi perkalian ini lebih kompleks tapi sangat penting. Matriks itu bisa dikalikan dengan matriks lain yang dimana hasilnya itu ya matriks, dan matriks apabila matriks dikalikan dengan vektor kolom itu hasilnya vektor kolom. Dan terakhir itu jika matriks dikalikan dengan vektor baris mendapatkan hasilnya juga vektor baris. Syarat utama perkaliannya itu adalah jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Contoh nih, misalnya jika A adalah 2 kali 3 dan B 3 kali 1, maka hasilnya A kali B adalah matriks 2 kali 1. Lalu perkalian juga dilakukan dengan cara mengalihkan elemen baris dengan elemen kolom. Selanjutnya itu dijumlahkan. Yang juga digunakan dalam banyak aplikasi, itu ada dari transformasi grafis hingga sistem persamaan linear dalam ekonomi. Selanjutnya ada transpose matrix.
Nah, transverse metrik ini adalah suatu metode operasi matriks yang merubah elemen-elemen pada baris menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya. Transpose pada matriks itu simbolnya A terus T kayak pangkat T-nya. Transpose juga penting dalam pengolahan data. Misalnya saat kita ingin mengubah format data pelanggan dari per barang menjadi per konsumen. Selanjutnya ada determinan matriks. Untuk mencari determinan sendiri itu ada beberapa cara ya. Yang pertama metode perkalian silang, yang kedua metode faktorisasi. Dan sifat-sifat dari metode determinan juga ada dua. Pertama, pertukaran baris dengan kolom tidak akan merubah nilai determinan. Yang kedua, pertukaran baris dengan baris tidak akan mengubah nilai determinan, tetapi hanya tanda nilai bilangannya saja yang berubah. Yang dimana pengertian determinan ini adalah determinan adalah nilai khusus dari matriks persegi, di mana jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Dan determinan ini penting sekali ya. Kenapa? Karena determinan ini menunjukkan apakah matriks bisa diinverskan atau bahasanya mungkin dibalik ya. Yang kedua, determinan ini sangat mempengaruhi solusi sistem persamaan linear. Kalau determinan sama dengan 0, matriks tersebut disebut singular dan tidak punya inverse. Lalu lanjut ke metode perkalian silang. Langsung aja. Biasa metode ini digunakan untuk mencari determinan matriks 3 kali 3. Nih, makanya nih. Yang pertama, salin dua kolom pertama ke kanan. Yang kedua, hitung jumlah hasil perkalian diagonal dari kiri ke kanan. Dan yang ketiga, kurangi dengan jumlah hasil perkalian dari kanan ke kiri. Nah, itu biasanya mirip ya, seperti teknik menyilang angka dalam permainan sudoku. Lalu ada metode faktorisasi. Untuk matriks lebih besar dari 3 kali 3, perkalian silang menjadi tidak praktis. Kita gunakan saja metode faktorisasi seperti faktorisasi LU. Untuk menyederhanakan matriks ke bentuk segitiga atas atau bawah, determinannya bisa langsung dihitung sebagai hasil kali elemen diagonal. Dan yang terakhir ada inverse matrix. Yaitu inverse juga merupakan kebalikan matriks ya. Yang dimana inverse ini seperti contohnya, langsung saja ya. Jika A kali A-1 sama dengan I, maka A-1 adalah inverse dari A. Nah, di sini itu I adalah matriks identitas. Dan inverse hanya bisa dihitung jika determinan sama dengan atau 0. Untuk matriks langsung saja, inverse juga biasa digunakan menyelesaikan sistem persamaan linear secara elegan. Artinya kita itu bisa menyelesaikan banyak persamaan hanya dengan satu langkah matriks, beberapa langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja, dan demikian pembahasan kita tentang konsep matriks. Kita telah mempelajari dari definisi, operasi dasar, hingga inverse, dan determinan. Sebenarnya kita dapat kita simpulkan juga ya, matriks ini adalah alat yang sangat powerful bisa disebut ya. Bisa digunakan dalam permodelan ekonomi, pengolahan data, sistem dinamik, dan bahkan kecerdasan buatan.
Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah, mohon maaf, dan jika yang benar, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.